Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin bulanan di Masjid Darul Ulum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Firman Syahidayat, dan susunan acara yaitu sekitar 50 menit untuk tausiah, dan dilanjutkan 5 menit sesi tanya jawab, dan ditutup oleh doa bersama. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja kita simak tausiah dari Ustadz Firman Syah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita bukan hanya jasmani, tapi tentunya kita mengharapkan juga Allah afiatkan rohani kita. Dan alhamdulillah, barusan saja kita sudah bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan dilanjutkan dengan zikir sunnah dan dengan doa-doa kita. Semoga apa yang telah kita laksanakan, terutama ibadah makhluk kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kita. Amin. Adapun ibadah-ibadah kita yang lainnya tentunya di sini terlihat, ya, bapak-bapak, saudara laki-laki, juga ada ibu-ibu yang mungkin dari sejak pagi tadi atau mungkin pada fajar, ya, berangkat dari rumahnya masing-masing untuk melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, ya, tentunya sebagai suami, seorang ayah, melaksanakan kewajiban yaitu untuk bekerja. Bekerja dalam Islam merupakan salah satu ibadah. Tidak bisa terlepas, wah karena ini ibadah kerja di kantor dan sebagainya, tidak. Itu juga merupakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasul, jika seseorang berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah, menafkahi keluarganya dengan niat karena Allah, bahwa fisabilillah, maka dia dalam apa? Fisabilillah, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita yang Allah amanahkan kepada kita semua, jadikanlah itu sebagai ladang ibadah kita dan sebagai tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada lain, hidup dan mati kita hanya ucapan.
untuk Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita ulang dalam salat. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak tersisa hidup kita. Ya, makan, minum kita, bersih-bersih kita, bekerja kita, ya. Ibu-ibu misalkan menyiapkan masak, mencuci pakaian, mencuci piring, mengurus rumah tangga dan seterusnya. Semuanya itu adalah apa? Hayati wa nusuki, hidupku dan ibadahku lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, kan saya nyiapin makanan untuk suami saya, untuk anak saya, untuk ayah saya dan seterusnya. Ya, iya secara fisiknya. Ya, tapi hakikatnya itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya didasari dengan apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wa hadirat yang pada siang hari ini bersama-sama duduk, ya, setelah kita sholat merehatkan jasmani kita. Kenapa? Karena kita sudah direskan oleh Allah. Sudah apa? Sudah diistirahatkan oleh Allah dengan apa? Dengan sholat. Kenapa? Sholat dalam Islam itu istirahat. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan jiwa kami. Yaitu dengan apa? Kumandangan azan. Kumandangan azan itu menyehatkan apa? Stres, ya, meringankan segala beban. Karena benar sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Setelah penat kita seharian tadi, ya, dari pagi sampai siang tadi bekerja di kantor, di manapun kita bekerja, ya, penat sekali, apalagi sedang panas terik. Alhamdulillah sekarang ada sejuknya, ya. Nah, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu supaya apa? Supaya kita supaya kita istirahat kita dengan apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa kita, dengan sholat kita. Jadi semoga amal ibadah kita yang dimulai dari terbelalak mata kita, yang kita awali dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah apa? Ahyana, telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah kami dimatikan. Jadi kita itu tidur itu sebetulnya mati. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati sebetulnya, ya. Tapi mati yang majazi. Yang jika Allah cabut, ya berarti kita meninggal. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Ahyana, menghidupkan kita kembali. Ya. Karena apa? Supaya kita nanti akan kembali kepada Allah. Ya. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita membukakan mata kita sampai hari ini, mungkin sampai nanti sore, ya. Semoga ini merupakan tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada dalam bagian hidup kita sebagai muslim semuanya harus bernilai ibadah. Maka mari kita sama-sama luruskan kembali apa? Syukur kita, niat kita, ya. Baik yang berbicara juga sekarang, baik hadirin wal hadirat sekarang yang mendengarkan, yuk kita sama-sama luruskan. Gak ada yang lebih di antara kita. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang berbicara di depan, bukan ustaz, bukan imam, bukan makmum, bukan. Tapi di sisi Allah adalah apa? Yang bertakwa. Yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masjid ini namanya Zabatul Ulum. Apa artinya? Ada yang tahu nih? Ya? Ada ini namanya sudah lama sih masjid ini, ya namanya. Pasti seseorang memberikan satu nama, dia memiliki maksud. Ya. Pasti memiliki maksud. Misalkan kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua memberi nama, memberi anak itu pasti ingin sesuatu kan, ciri khas istilahnya. Atau si nama itu doa, menjadi doa. Masjid ini pun
memiliki makna zurrah, zurratul qulub. Nah, ya, kita sebagai muslim, tentunya pasti kita setiap hari juga berbahasa Arab ya. Iya Ustaz, dalam salat kita berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Ya. Nah, zurrah berarti apa artinya? Dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-Zalzalah sering kita baca. Ya, apa itu ayatnya? Ada yang hafal ayatnya? Zalzalah. Ya, surat Zalzalah ada ayat yang menyebutkan zurrah, zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil biji zarrah, kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran, di situ disebutnya biji zarrah. Para ulama mentafsirkan biji zarrah, kenapa? Karena ketika itu di masa Rasulullah SAW, hal yang terkecil itu apa? Biji gandum. Maka diterjemahkan agar apa? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan Al-Quran itu pada manusia dengan bahasa. Ya, maka ketika itu turun Al-Quran di Jazirah Arab yang berbahasa Arab, Allah turunkan dengan bahasa Arab supaya apa? Supaya mudah dipahami. Ketika itu zarrah yang terkecil adalah biji gandum. Maka kata Allah, barang siapa yang beramal sekecil biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Melihat apanya? Melihat pahalanya nanti pas di akhir. Nah, karena sekarang mulai terus berkembang kan, mulai berkembang teknologi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan ilmu ya bagi kita semua. Maka ya di abad ini kita bisa menemukan apa sih hal yang terkecil? Apa yang hal terkecil di muka bumi? Atom. Ya, atom. Ini pasti Pak dengan kelembagaannya nih. Ya, meneliti atom ya. Maka terjemah zarrah di situ bisa berkembang apa? Menjadi atom. Bahkan sekecil dari atom apa sekarang ditemukan? Sel. Ya, quarks katanya. Oh ya. Saya dengar dari sana. Bahkan itu belum bisa kita lihat dengan apa? Dengan mikroskop. Harus menggunakan, menurut ilmuwan itu harus menggunakan mikroskop model apa? Dan itu katanya masih bisa dipecah dan sampai sekarang belum bisa dipecah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu bahasa. Di dunia ini ada 7.623 kalau tidak salah bahasa di dunia ini. Allah memilih satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Sebagai bahasa apa? Sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Kenapa dari 7.000 sekian itu Allah pilih satu bahasa? Allah memiliki rahasia. Karena bahasa Arab ini akan fleksibel, ya, akan dapat disesuaikan dengan segala zaman. Makanya dari biji gandum sekarang ketemu dengan apa? Dengan zarrah, dengan atom. Makanya dalam terjemah kontemporer, dalam tafsir kontemporer sekarang, zarrah di situ bisa diterjemahkan oleh ahli mufassir kontemporer adalah barang siapa yang beramal seperti atom pun, bahkan sekecil atom pun kan tidak terlihat ya atom itu. Maka jangan salah, kalau kita berniat dalam hati kebaikan, Allah catat. Allah catat nggak? Catat, tapi nggak kelihatan kok. Bagi orangnya bisa kelihatan. Dan Allah maha melihat yang terdalam. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengabaikan satu kebaikan pun, walaupun itu tidak terlihat oleh mata, ya, tidak dirasakan oleh orang lain. Tapi apa? Karena Allah melihat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat yang hanya rupa kalian. Wala yanzuru ila ajsamikum. Ya, tidak melihat juga kepada bentuk fisik kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Maka kita mulai segala amal ibadah kita dalam kehidupan ini semuanya dimulai dari mana? Dari hati kita. Ya, jangan sepelekan amal hati kita. Walaupun secara fisik kita belum bisa mengamalkannya. Namun apa? Namun niatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Janji Allah. Barang siapa yang beramal
kecil apapun, maka kita akan melihat apanya? Melihat pahalanya, ya. Maka jika ada di jalan, ya, ada paku, ada sesuatu, ya, ada sampah, ya, ada sesuatu yang bisa mencelakakan orang, kan sampah juga bisa mencelakakan orang, ya. Betul. Banjir, ya, itu dari mana? Karena sampah, ya, tidak dibuang di dalam tempat. Ketika kita lihat lillahi ta'ala, Allah akan lihat nggak amal kita? Kita akan melihat nggak amalan kita nanti? Pasti. Kenapa? Janji Allah. Walaupun kita melihat oleh orang lain, buang sampah gitu, atau buang apa istilahnya, maaf yang tusuk gigi gitu kan, di jalan, itu kalau kena ban motor bisa injak orang, bisa bahaya. Oleh karena itu barometer keimanan oleh Rasulullah SAW yang terendah apa kata Rasulullah? Jika kita tidak mampu merubah satu kemungkaran dengan lisan, ya, dengan hati. dengan apa? Dengan hati, dengan tangan, dengan kekuasaan nggak bisa, dengan ucapan, dengan lisan nggak bisa, ya. Tapi kata Rasul, fabi qalbi, dengan apa? Dengan hati. Kenapa? Bahwa al-afu iman, kata Rasulullah. Maka iman sekecil-kecilnya iman. Maka jika ada amalan sedikit pun jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita abaikan. Kenapa? Bukti tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadi barometer keimanan kita. Yang kecil saja kita waspada, yang kecil saja kita perhatian, apalagi yang besar kan jadinya begitu logikanya. Jika seseorang peduli kepada yang kecil, apalagi yang besar. Jika seseorang tidak peduli yang kecil, bisa dipastikan meragukan kalau dia akan melakukan yang besar. Maka jangan sampai kita mengabaikan ayat Allah ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seperti atom pun, ya, nggak kelihatan tuh oleh mikroskop, nggak terlihat oleh mata yang harus pakai mikroskop, ya, jangan kita abaikan. Kenapa? Karena Allah janjikan itu akan kau lihat pahalanya di mana? Di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW pada suatu ketika beliau berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, wahai para sahabat, telah datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikisahkan dalam Sahih Muslim. Dalam tafsir surat Al-An'am ayat ke-12, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan rahmat di dalam kepada diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan rahmat kepada diri. Mari kita sama-sama mentadaburi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tadi kita setelah mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah kita bisa hitung. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha melihat, ya, apa yang terbesit di dalam hati kita, sekecil zarah pun, sekecil apapun. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menuliskan rahmat kepada dirinya, ya. Kemudian dalam ayat ini Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah kepada tadi. Para sahabat datang kepada Jibril dan menceritakan, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang hamba yang Allah hidupkan di mana? Yang Allah hidupkan di sebuah gunung yang di sekelilingnya, ya, di tengah lautan. Allah, ya, memiliki seorang hamba yang dihidupkan di mana? Di gunung yang itu di tengah lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia usia 500 tahun yang semuanya digunakan untuk ibadah. Di gunung itu Allah berikan kepadanya satu mata air yang sangat nikmat untuk dia minum. Bayangkan, di tengah lautan ada gunung, ya. Kemudian di situ Allah ciptakan apa? Mata air untuk minum seorang hamba ini. Kemudian Allah ciptakan juga di sekelilingnya pohon
Yang pohon delima itu bisa dipanen di pagi hari dan di sore hari. Yang bisa dipanen pagi hari dan sore hari. Secara ilmiah, buah delima itu hanya panen itu 1 tahun sekali umumnya. Ya, ini Allah ciptakan pohon rumman, pohon delima yang setiap pagi dan sore tumbuh dan bisa dimakan buahnya. Si hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ya, 500 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia untuk apa? Semuanya dalam Ibadah. taat kepada Allah, gak pernah maksiat. Ya, bayangkan 500 tahun pernah maksiat. Bahkan dia berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud tanpa aku dihancurkan oleh apapun. Maksudnya ketika dia meninggal dalam keadaan sujud, jangan sampai makhluk-makhluk Allah yang lain merusaknya. Ya, utuhkan. Kemudian bangkitkanlah aku di akhirat kelak dalam keadaan sujud. Ya. Kemudian Jibril berkata, kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala ini Allah kabulkan permintaannya. Apa tadi permintaannya? Diwafatkan dalam keadaan sujud dan Dibangunkan dalam keadaan sujud. Kemudian apa? Kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala ini kemudian Allah bangkitkan setelah matinya, Allah bangkitkan dalam keadaan sujud. Kemudian Allah tanya, wahai hambaku, maukah engkau aku masukkan ke dalam surga dengan rahmatku? Si hamba Allah Subhanahu wa taala ini, hamba Allah ini merasa pede. Ya, ini hanya pengungkapan saja. Tidak. Ya Allah, masukkanlah aku dengan amalku, dengan ibadahku. karena aku telah disibukkan olehmu 500 tahun dalam ibadah. Pede sekali. Ya, istilah kita itu ya. Yakin sekali dengan ibadahnya selama 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, memerintahkan para malaikatnya, para malaikat hitung. Berapakah nikmatnya yang aku berikan kepadanya? Setelah dihitung oleh malaikat Raqib Atid mencatat setiap zarah. Setiap zarah amal ibadah kita. Ya, sekecil apapun amal ibadah kita itu akan ditulis oleh para malaikat. Maka nanti dalam surat Al-Kahfi kita bisa membaca, ya, di akhirat kelak nanti kita akan berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Apa kitab ini? Tidak ada sedikit pun yang terlepas daripada catatan. Ya. Dicatat oleh malaikat, apa hasilnya? Kalkulasi malaikat tidak akan pernah meleset, tidak akan bisa dimanipulasi, tidak akan bisa dikorupsi, tidak akan bisa diajak kompromi. Ya. Hasilnya apa? Ya Allah, setelah terkumpullah kalkulasi bahwa hidupnya yang selama 500 tahun dan nikmatnya yang hidupnya selama 500 tahun ibadah kepadamu itu hanya sebanding dengan nikmat mata. Hanya sebanding dengan apa? Nikmat mata. Nikmat mata. Jadi nikmat Allah yang lainnya mana? Belum. Kita nonton gratis. Kita doakan ya saudara-saudari kita yang sekarang mungkin sedang sakit, ya, yang harus terus pakai oksigen, yang harus dibeli oksigennya juga. Nggak bisa oksigennya cukup nih, oksigen alami. Harus ditambah oksigen tambahan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kita juga Allah berikan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat bernafas oksigen, ya, subhanallah, 24 jam non-stop Allah berikan kepada kita. Berapa kalau dihitung rupiah? Dihitung tahun berapa tahun? Ya, dihitung berapa tabung? Satu tabung berapa? Ya, satu tabung berapa rupiah? Ya? Berapa jam? Nah, kalau kita hitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, nggak akan pernah Bang. Nggak akan pernah terhitung. Walaupun dengan alat teknologi sekarang yang ditemukan, ya, bukan dicipta. Kalau manusia itu menemukan. Einstein dan seterusnya ilmuwan itu semuanya apa? Menemukan. Hukumnya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Teori gravitasi dan seterusnya, ya itu gravitasi ini dari mana yang gravitasi? Allah. Jadi ya kita harus tawadhu di hadapan Allah. Kenapa? Ya makanya oleh Allah,
la'allakum taqilun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala salah satu ayatnya dalam surat Yusuf, inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu apa? Memahami. Jadi subhanallah, ada luar biasa dari sisi bahasa. Kenapa Allah menciptakan, menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita kembali ke kisah. Belum selesai kisahnya. Ya. Jadi si hamba ini tadi setelah dihitung nikmatnya hanya cukup untuk apa? Mata. Mata 500 tahun taat ibadah, tidak pernah maksiat. Hanya sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada mata. Nikmat mengecap, nikmat mencium bau dan harum, nikmat mendengar, ya, nikmat berbicara, nikmat bergerak, nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat yang ada di dalam tubuh kita, ya. Saat kalau kita minum ini enakan di mana? Di mulut ya. Segar. Makan manis di mana? Di mulut. Rasa. Setelah di mulut dari sini kemana? Masuk kan? Di sini setelah di sini siapa yang mengurus? Ayo. Kita hanya, oh ini ada duri, bisa kita kan milih duri. Oh ini ada apa? Ada sesuatu yang keras ya, kita bisa kan milih. Di sini bisa kita nikmati pahit, manis, asam dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk tenggorokan, berarti yang di sini apa? Rububiyah Allah yang masuk. Ya, yang ngatur di sini apa? Sudah rububiyah Allah. Iya, Ya, yang mengatur ini vitamin, ya, ini harus dibuang, gitu kan? Ini jadi energi, ini dan seterusnya dialiri ke otak dan seterusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nikmat Allah yang lainnya itu kemana? Kalau hanya 500 tahun digunakan untuk taat, hanya sebanding dengan nikmat taat. Berarti nggak, istilahnya nggak surplus dong. Iya. Yang ada apa? Minus. Yang ada apa? Minus. Kalau begitu, apa kata Allah? Jarrahu ilan nar. Karena seretlah dia ke Neraka. Kemudian apa? Ya Rabb, si hamba Allah ini apa? Memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, adkhilni ila jannatika bi rahmatik. Masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan apa? Rahmat. Dengan rahmatmu ya Allah. Dengan Rahmat. Dengan rahmatmu. Kenapa? Kalau dihitung-hitung secara kalkulasi, nikmat yang lainnya enggak terbayar dengan ketaatan selama 500 tahun itu. Ya. Dari surat Al-An'am itu Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seseorang tidak akan masuk dengan amalnya saja. Seseorang tidak akan masuk dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wa anta? Apa maksudnya wa anta? Dan engkau Rasul? Wa anta? Dan engkau Rasul? Wa ana? Dan aku pun? Illa ayyatahumani Allah birahmati. Kecuali Allah merahmati. Kecuali apa? Allah merahmati. Begitupun juga Rasul. Maka kata Rasul, apa nasihat Rasul tentang ayat ini, tentang hadis ini, tentang kisah yang tadi, bahwa ternyata 500 tahun pun gak cukup kalau kita ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita gak cukup. Amalan kita tidak akan pernah cukup. Bahkan Rasulullah, ya, kata Rasulullah apa? I'malu wa qaribu. Apa yang harus kita lakukan? Berbuatlah. Berbuatlah. Beramallah sekecil apapun amal ibadah kita. Wa qaribu, dan dekatilah surga. Dan dekatilah amalan surga. Kalau kita ditanya, apalagi kalau kita ya bukan hanya anak-anak TK atau SD, kalau kita ditanya, siapa yang mau ingin ke surga? Pasti semuanya maju. Kita juga yang dewasa nih. Mau masuk surga? Mau. Tapi kan berarti maunya bukan hanya seperti jawaban Tika. Iya. Pasti mau, iya betul. Kalau saya mau, betul kan? Itu sudah mendekat ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kan kalau orang dewasa seperti ini, ya nggak akan hanya mau, tapi dia pasti introspeksi dirinya. Oh, saya ingin masuk surga. Sudahkah kita melangkah ke jalan surga itu? Atau justru mau kita ke surga? Kok jalannya ini kemana ini? Ke kiri, gitu kan? Entah kemana, gitu kan? Harusnya lurus ke surga ini malah bolak-balik, nah gitu kan? Nah berarti kita, kata Rasulullah, i'malu beramal, wa qaribu, dan dekatilah. Apa? Jika kita ingin masuk surga, dekatilah surga Allah. Ya? Waktu waruhu, kata Rasul, beramalah di
pagi hari, beramalah di siang hari. Maksudnya apa? Laksanakan sholat wajib kita. Apa yang kita bisa lakukan? Bisa kita laksanakan di pagi hari, sholat ibadah kita pagi hari. Ya, selain daripada ibadah makhluk kita, maka tadi mari kita niatkan amal ibadah kita. Bekerja kita jangan sampai hanya rutinitas. Tapi kita kembali apa? Luruskan kembali niat kita. Bismillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar mencari nafkah untuk melaksanakan kewajibannya karena Allah, apakah dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, dia mencari nafkah, dia niatkan karena Allah, bahwa bisa diubah, maka dia adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya pun pasti akan masuk surga. Kenapa? Di jalan Allah. Waruhu beramal di pagi hari, beramal di siang hari. Wa syai'un minad dulja, dan beramalah sedikit, dan beramalah di malam hari pun, walaupun itu sedikit. Kata Rasulullah, wa syai'un minad dulja, ya, artinya apa? Manfaatkan waktu malammu, bukan hanya untuk istirahat. Allah menciptakan siang untuk apa? Bekerja. Malam untuk istirahat. Namun tidak semuanya kita gunakan untuk apa? Istirahat. Manfaatkan, ya, di malam-malam hari, apalagi di sepertiga malam kita, ya, untuk apa? Untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yuk kita sama-sama. Yang pertama, jangan sampai kita mengabaikan amal kita sedikit, terutama apanya? Kualitasnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Jadi jangan sampai kita puas dengan apa yang sudah kita amalkan. Tapi mohon kepada Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya, terimalah amal ibadah kami. Terimalah amal ibadah kami. Jika sholat kita yang belum khusyuk, jika sholat kita yang belum sempurna, jika sholat kita yang belum sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Meluruskannya, memperbaikinya, menerimanya terutama. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, nampaknya sebagai pengantar, dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita manfaatkan sisanya untuk tanya jawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan. Ada mungkin dari jemaah putra ataupun putri, silakan ajukan tangannya kalau ingin bertanya. Semoga. Mungkin saya lah kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustadz, ini kan tentang amal amal ibadah gitu ya, amal soleh, amal ibadah. Nah, untuk sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya untuk pemilihan presiden, itu. Nah, kalau itu kan ada yang share-nya juga, ada yang bahwa jangan memilih ini karena ini ada kaitannya dengan yang yang DI atau apa gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kasih tahu ke keluarga, ada keluarga yang bilang jangan suudon dulu, jangan itu. Nah, itu apakah amalan misalnya kalau kita ngasih tahu yang kan kita belum tahu ya, misalnya ada anak yang dari Aidit itu, nah itu apakah itu kan katanya nggak boleh sudon dulu, nah itu apakah termasuk amal yang baik atau tidak gitu nantinya kalau misalnya kita memilih yang bukan itu gitu. Itu aja. Mungkin itu aja mungkin yang saya perlu tanyakan aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Setiap amal ibadah kita tentunya telah
Allah dan Rasulnya gariskan, sudah Allah dan Rasulnya berikan rambu-rambu. Ya, dalam hal bernahi mungkar tentunya banyak sekali faktor yang perlu kita pertimbangkan. Ya, karena tadi beranjak dari hadis man ra'a minkum munkaran, jika kamu melihat sebuah kemungkaran falyughayyir bi yadihi. Yang pertama kata Rasul, jika kamu melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan biyadi. Yad itu ditafsirkan bisa berupa kekuatan, kekuasaan, otoritas, ya, atau misalkan kekuasaan itu juga termasuk misalkan ditulis di situ bahwa job desk, bisa ya, misalkan kita dalam sebuah jabatan ya masing-masing kan punya job desk ya, punya amanah yang ditugaskan, apa saja yang harus dilakukan. Nah jika dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan jelas mungkin ini bukan, bukan abu-abu. Jika kemungkaran itu jelas menurut Al-Quran dan As-Sunnahnya jelas, oh ini salah menurut Al-Quran dan As-Sunnah salah, maka berarti ini harus kita harus kita perbaiki. Mampu nggak dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita? Misalkan kita seorang ayah, ya, kita melihat anak kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, kita seorang ayah bisa nggak untuk melarangnya? Harus dan memiliki otoritas total, ya, memiliki otoritas tanggung jawab langsung, ya. Namun dengan tadi bijaksana, terutama tadi bijaksana. Anak ini kalau saya misalkan gitu ya, saya marahi dengan cara yang tegas di depan orang, gitu kan, saya bisa marah. Tapi kalau saya dengan marah, ini pasti anak kabur. Jangan dengan marah. Pakai strategi berarti. Jangan pakai strategi biar ibunya yang masih. Itu bijaksana. Walaupun kita mampu, tapi harus bijaksana. Nah, tapi harus jelas dulu ini mungkar. Maka dalam Islam dijelaskan, jika kamu mendengar sebuah berita dari orang-orang fasik, dalam arti belum jelas ini salah benarnya, maka apa? Tabayyun. Maka perjelas. Jangan dulu langsung berkomentar, jangan dulu langsung menanggapi, jangan dulu langsung kamu salah dan sebagainya. Jangan dulu menjudgment, jangan dulu mentahkim, jangan dulu Anda salah, jangan. Dalam adab Islam apa? Tabayyun dulu, perjelas. Deskripsikan dulu dengan baik, ya. Masalahnya di mana? Ya, ini masalah politik. Ya, kata Allah, fas'alu ahlu dzikr. Ya, jika Anda seorang guru agama, jangan dulu berbicara masalah politik. Boleh berbicara politik, tapi harus dengan ilmunya. Tanya dulu ahli politik. Misalkan, jika Anda seorang berprofesi bukan seorang dokter, jangan berbicara masalah kesehatan sebelum kita berkonsultasi dengan dokter. Itu ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan apa? Jangan kita putus, jangan kita sembrono, jangan kita beramal tanpa ilmu. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wala taqfu ma laysa laka minal ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan. Ya, maka tadi kalau kita belum mengerti, perjelas dulu. Ya. Maka kalau misalkan tadi ya karena hal-hal yang bersifat sensitif seperti itu, kita harus sangat bijaksana. Perjelas dulu. Mana wilayah kemungkarannya? Mana wilayah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya? Ya, jika sudah jelas, bismillah. Atur strateginya. Jangan apa? Jangan sembarang. Ya, jangan sembarang. Harus dengan apa? Bijaksana. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW. Namun misalkan sudah jelas ini kemungkarannya, tapi saya nggak punya kuasa. Dengan lisan saya nggak bisa bicara. Saya bukan ahli. Jangan. Ya. Dengan hati bisa nggak? Bisa. Ini mungkar, nggak boleh. Kalau begitu ini orang Muslim, saya doakan saja biar dia dapat hidayah. Itu paling ada ampun iman kita, zurrah kita, amal ibadah kita yang terkecil dalam hati kita adalah mendoakan. Dengan kekuatan nggak punya,
dengan lisan nggak bisa, tapi kalau dengan hati bisa nggak? Bisa. Doa apa Allah? Ya Allah, si fulan begini kepada saya, misalkan gitu ya, doakan saja. Ya, lembutkanlah hatinya, ya luruskanlah hatinya, berikanlah dia petunjuk supaya apa? Supaya berbuat baik. Itu amal ibadah kita. Jadi dalam amal ibadah Islam, ya Allah dan Rasul telah memberikan kepada kita konsep bagaimana kita beramal. Apalagi di suasana-suasana seperti ini yang harus kita kedepankan apa? Tadi ya, jangan sampai kita suzon, ya dan sebagainya. Maka tabayun, perjelas, ya, teliti, tenang, ya, tanya kepada yang ahli. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya cukup, terima kasih. Silakan, bisa ada yang lain? Silakan, bila masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah cukup. Kemudian sebelum ditutup, saya mohon kesediaan Ustaz untuk memimpin doa. Hadirin penonton sekalian, di akhir pertemuan ini mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan, tidak ada yang upaya kecuali semua yang kita lakukan adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita panjatkan doa kita dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, umat muslim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam alaikum. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas doa dan ilmu yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada jamaah yang telah menyimak hingga akhir. Kemudian kita tutup saja dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.